Suksema yang widih, unika atau tidak. Suksema yang widih, antuk sani sampun kepijak. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gria Buana Dharma Santi, tepatnya di Sesetan, Denpasar, Bali. Nah, di sini Santi membahas dengan Ratu Resi bahwasanya kemarin itu ada video yang viral, ya kan? Viral karena ada salah satu ustadz yang membahas tentang konsep leluhur dan konsep reinkarnasi. Sedangkan untuk konsep reinkarnasi sendiri kita tahu di agama Hindu adalah konsep Pancasrada. Berarti bagaimana sih pandangan di agama Hindu dari Ratu untuk membahas video tersebut dan memberikan ilmu-ilmu Hindu untuk dijelaskan kepada masyarakat, ke publik dan umat. Baiklah, seperti itu. Jangan kemana-mana, untuk obrolan sangat seru ini bisa disaksikan di channel Santi Dharma Chandra. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kesadarannya oleh mereka yang tidak kelihatan. Leluhur-leluhur kita di sekitar kita ini banyak sekali. Ada triliunan, banyak sekali. Memang tidak kelihatan bagi mereka yang tidak tahu ilmunya. Tapi bagi mereka yang sadar bahwa sebetulnya yang sedang menunggu untuk punya tubuh baru di sini itu banyak sekali. Mereka tidak bisa berbicara langsung. Kenapa di Islam hampir tidak pernah dibicarakan konsep reinkarnasi? Walaupun reinkarnasi itu hukum alam. Karena pesan leluhur kita luar biasa. Supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Lamun dibeja-beja ya reinkarnasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini bersama dengan Ratu Resi. Om Swastiastu, Ratu. Om Swastiastu. Astuggara Santi bisa belajar di Gria Buana Dharma Santi untuk di Sesetan, Denpasar, Bali. Nah, Ratu, ini kan kemarin itu ada video yang cukup viral, Ratu, dari agama sebelah yang kebetulan seorang ustadz, tapi kita tidak membahas agamanya ya, G. Tapi membahas tentang konsep leluhur dan reinkarnasi. Nah, itu kan juga di agama Hindu, apalagi untuk reinkarnasi kita tahu bahwasanya konsep reinkarnasi adalah salah satu dari Pancasrada. Nah, akhirnya apa yang kita yakini sebagai umat Hindu bisa diakui dengan umat lain, atau kebenaran-kebenaran umat Hindu akhirnya terbukti seperti itu. Nah, Santi izin bertanya, Ratu, bagaimana sih untuk konsep leluhur terlebih dahulu sebelum kita membahas reinkarnasi? Leluhur itu bagaimana untuk pandangan yang ada di agama Hindu seperti itu? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semua. Jadi kalau kita berbicara masalah konsep leluhur, leluhur adalah asal mula dari kita. Artinya kalau orang mengatakan dalam Bali itu terah atau garis keturunnya itu yang disebut leluhur. Jadi semua orang punya garis keturunan, tapi garis keturunan yang pertama itulah yang leluhur. Atau juga yang leluhur itu adalah sebenarnya dari orang tua yang kita miliki telah meninggal dan sudah berada pada konsep ada yang menyatu dengan penciptanya, kemudian ada yang sudah dipacarakan, dibersihkan, dan sehingga sampai dengan yang tulus sekali. Oleh sebab itu ada istilah, ada orang tua, bapak, ibu, kemudian ada kakek, kemudian di Bali namanya ada kompiang. Kompiang itu apa, kakek? Di atas kakek. Kayak buyut mungkin ya, kalau di buyut. Jawa itu. Ya, kalau di Bali di atas kompiang itu baru buyut. Oh, gitu ya. Buyut, kemudian kerepak dan sebagainya, banyak sekali. Nah, itulah yang dianggap atau yang bukan dianggap, yang kita sebut sebagai leluhur. Oh, itu yang kita yakini sebagai leluhur untuk beliau-beliau siapa aja yang di atas kita gitu. Terus sehingga sampai
kepada kalau menyatu dengan yang lain lagi nanti mereka akan kan berada pada tatanan yang sama. Memang yang pertama dari kakek dan sebagainya itu yang di sini juga gitu, dan kemudian terakhir ketemu dia. Iya, jadi leluhur kita itu sama sebenarnya gitu. Menjurus ke satu seperti piramid gitu. Iya. Baiklah, Ratu, memang untuk konsep leluhur itu kan sebagai dasar kadang kita kalau di Hindu ya, setiap hari kita sembahyang apapun itu kita selalu menyebut leluhur, untuk kita selalu didampingi leluhur seperti itu kan. Lalu kenapa sih kok leluhur itu bisa ada konsep kayak nitis ke cucunya atau reinkarnasi, itu kenapa? Padahal kan beliau sudah meninggal, Ratu, seperti itu. Pertama saya akan bicara dulu tentang leluhur itu dulu ya. Jadi leluhur itu kan orang yang seperti apa yang saya katakan, yang dasar yang melahirkan generasi-generasi yang 2000 sampai ke sana kan, itu melahirkan, sehingga leluhur itu adalah orang yang menciptakan kita kan gitu. Sehingga kita harus menghormati itu, menghormati ciptaan, karena beliau yang menciptakan kita. Kalau tidak ada leluhur itu nggak ada kita. Kita nggak bisa kan, siapa yang menjadi pusat pertama kan tidak ada. Oleh sebab itu kita harus hormati beliau, sehingga kita di Hindu sangat-sangat menghormati leluhur kita. Bahkan leluhur kita bentuk, kita buatkan suatu tempat suci kan gitu. Iya, seperti Sangga atau Rajan ya. Kemudian ada apa namanya itu pura-pura. Ya itu kan juga yang khusus. Pura juga ada tempat khusus leluhur ya itu. Nah kemudian tadi kenapa? Bagaimana kok beliau itu bisa menitip gitu? Menitis, iya, kalau dijawab menitis gitu. Atau lahir kembali gitu. Jadi menitis kembali itu sebenarnya begini. Di dalam ajaran Hindu kita percaya pada konsep yang disebut dengan Pancasrada. Pertama adalah Brahman, yaitu kita percaya pada Tuhan, dan Tuhan itulah pencipta daripada segalanya. Dia gitu ya, jadi leluhur itu diciptakan oleh Tuhan. Semua makhluk diciptakan Tuhan, dan dunia itulah diciptakan Tuhan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Atman. Atman adalah roh yang bisa menghidupi. Ya, cipta-cipta itu kan dihidupi. Semua punya roh dalam konsep ajaran Hindu. Sampai batu pun berroh. Jangan dianggap nanti bahwa agama Hindu itu adalah agama nyembah batu itu. Nyembah pohon gitu kan. Pohon itu tidak. Itu karena semua itu adalah ciptaan Tuhan, dan segala sesuatunya diisi oleh Tuhan. Roh-roh itu pun ada pada situ gitu. Ya, nanti saya akan sampaikan nanti bagaimana, kenapa kok bisa batu, tumbuhan, atau pohon atau binatang dan sebagainya itu adalah ada rohnya. Nanti saya sampaikan sedikit. Nah, kemudian karma pala, karma perbuatan, pala hasilnya, hasil kan. Jadi segala perbuatan pasti berhasil. Baik perbuatannya maka hasilnya baik, buruk perbuatannya akan buruk. Sama kita membuat sebuah kendi misalnya, gimana itu? Sebagai kendi yang dibuat dari dari tanah gitu, dibuat bentuknya bagaimana. Kalau kita buat kendi itu dengan bentuk apa, yang bentuk manusia, kemudian bentuk binatang, bentuk bunga-bunga dan sebagainya, tetapi dasarnya adalah yang baik, maka dia akan lama dipakai. Dia akan. Tapi kalau dia buat tanahnya itu ya tanah gembur dan sebagainya, dibuat itu cepat akan rapuh. Sehingga jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang baik, kan dia akan mendapatkan kebaikan. Yang tidak baik akan dapat yang tidak baik ya. Berarti konsep karma pala itu seperti konsep tabur tuai, benar nggak itu?
tabur tuai apa yang kita tabur ya itu yang tuai, tabur tuai. Ya hampir sama, tetapi di dalam konsep ajaran Hindu itu nanti di karma pala itu kan ada aturannya. Yang karma yang dulu belum dinikmati sekarang akan dinikmati dalam hidup. Karma yang sekarang sedang dibuat langsung diterima sekarang. Kemudian karma yang dibuat sekarang belum dinikmati nanti akan dinikmati kemudian. Kayak itu. Nah, ini hubungannya sekarang dengan reinkarnasi. Oh, reinkarnasi. Ya. Reinkarnasi sendiri untuk di konsep agama Hindu itu bagaimana? Reinkarnasi ini kan artinya bahwa roh-roh itu bisa akan menuju atau menjelma kepada ciptaan Tuhan yang lain. Ya, bukan hanya kepada manusia saja dalam ajaran Hindu. Maka dia akan bisa berada pada yang lain, batu dan sebagainya, segala bahkan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, oleh sebab itulah saya sebutkan tadi bahwa sebentar saya akan ceritakan tentang reinkarnasi itu. Oh, bagaimana itu Ratu? Cukup penasaran sih kok bisa jadi tumbuhan, hewan atau batu gitu. Tapi kita akan menuju kepada Pancasrada yang terakhir, yaitu moksa. Moksa artinya kembali menyatu dengan Sang Pencipta. Nah, ketika dia menyatu dengan Sang Pencipta, maka apa yang terjadi? Maka di sana tidak ada konsep reinkarnasi. Oh, berarti ketika roh sudah menyatu dengan moksa atau dengan Tuhan, berarti tidak ada kelahiran lagi. Oh, seperti itu. Kenapa terjadi? Nah, inilah sekarang saya bicara tentang reinkarnasi dalam konsep ajaran Hindu. Nah, dalam lontar, ya di dalam ajaran itu ada lontar tatur. Nah, itu ada yang disebut dengan Uras Pati Tatur, Gana Pati Tatur, dan juga ada yang disebut dengan lontar Pametlu Betara. Pametlu Betara. Nah, lontar ini semuanya kebanyakan berbahasa Jawa kuno. Berarti kan di Jawa ada ini sebenarnya. Di Jawa honor bahasa Jawa ada. Bahkan itu semuanya berasal dari, itu bukan dari Bali ya, semuanya itu Jawa juga. Jawa. Bahasanya Jawa kuno. Nah, di sana kita akan ketemu dengan konsep bagaimana konsep hubungannya dengan reinkarnasi, hubungannya dengan karma pala, hubungannya dengan Tuhan itu sendiri, dan roh itu sendiri. Di sini dia ketemu. Kita kalau bicara masalah. Oleh sebab itu di dalam konsep tersebut di agama Hindu di Bali itu akan kita lihat dalam bentuk merajan, atau yang disebut dengan merajan di Bali itu kan ada namanya Sanggah Kemulan atau Rong Teluk. Oh gitu, yang apa ada pintunya 3 itu ya biasanya itu kan. Gitu. Itu hubungannya sangat erat sekali dengan konsep reinkarnasi. Kalau kita berbicara reinkarnasi dari segi filsafatnya, ya, dan bukan hanya muluk itu ya. Muluk itu tuh nggak asal diberitahu aja gitu kan. Gitu. Tapi yang jelas di dalam filosofis, dalam Uras Pati Tatur, dalam Gana Pati Tatur, kemudian di dalam Pametlu Betara, itu akan ketemu di sana kita lihat. Oh gitu. Ya. Gimana apa yang kita dapat lihat di sana? Nah, ini. Sekarang kita akan bicara masalah manusia dulu ya. Manusia diciptakan oleh Tuhan, dan manusia bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat kan itu. Maka disebut dengan karma ya. Ya, ketika kita berkarma yang baik, maka disebut dengan kalau karma yang baik disebut subha karma, sedangkan kalau berkarma yang tidak baik disebut asubha karma. Sehingga karma yang baik dan karma yang buruk itu pasti melengkapi manusia itu sendiri. Ya. Tetapi dalam ajaran ketuhanan Hindu itu diajarkan bagaimana kita harus bisa menjadi atau melakukan
karma yang baik, itu Subha karma berada tadi. pada subha karma. Oke. Gitu. Oke, oke. Ketika kita melakukan inilah dia subha karma ini sangat penting kita jaga. Oleh sebab itu hubungannya dengan karma pala. Karena seperti tadi saya katakan, kalau subha karma berarti baik, maka karmanya, pahalanya juga baik nanti. Oh, oke, Ya, oke. ke asubha karma ya buruk, maka pahalanya ya buruk. Nah, itulah sebabnya sekarang hubungannya dengan leluhur. Nah, jadi Rongkelu kita lihat di Bali itu. Oke. Kemudian upacara yang ada di Bali, ada upacara ngaben, Oke, ngaben. ada upacara menyekah atau mengukur, Oke. dan ada upacara nila pati. Itu bagaimana itu kata? Nah, oleh sebab itu, ketika orang meninggal, nah ini hubungannya ke leluhur sekarang. Oke. Ya, sehingga kita bicara leluhur, kita akan bisa bicara masalah reinkarnasi dan Oke. kalau tidak begitu, tidak. Oleh sebab itu, agak-agak bagi mereka yang tidak mengerti tentang itu, dia agak melihat kok apa namanya itu kok ribet gitu. Tapi ini ada filosofis. Karena konsep filosofis ini kita kenapa lihat ketika manusia meninggal, maka manusia itu terdiri dari tiga bagian. Manusia terdiri dari 3 bagian. Ya. Apa aja nih kira? Yaitu yang disebut dengan stula sarira, ya. Kemudian yang disebut dengan apa namanya itu antah karana sarira. Kemudian disebut dengan apa namanya itu yang paling esensial yang itu. Saya ulangi, yang pertama adalah stula sarira. Kemudian ada kedua adalah suksma sarira. Kemudian ada yang disebut dengan antah karana sarira. Dari 3 tadi nih. Ya, 3 itu. Yang disebut dengan stula sarira itu adalah badan kasar. Oh, jadi raga ini kan? Ya, raga ini berarti termasuk badan kasar. Ya, stula sarira. Maka stula sarira itu terdiri dari atau dibuat dari unsur panca maha buddha. Air, api, udara dan sebagainya, itu ether dan sebagainya. Itu yang terdiri itu. Dan itu adalah sesuatu yang memberikan atau menampakkan wujudnya, tetapi tidak kekal. Tidak kekal. Ya, tidak kekal. Oleh sebab itu, ketika orang itu meninggal, maka yang meninggal itu, yang ditinggalkan itu adalah stula sarira. Ya, sehingga roh itu akan keluar. Ya, itu dalam ajaran Hindu. Maka rohnya keluar, stula sariranya itu akan dibakar. Maka tidak ada gunanya stula sarira itu. Oh, maksudnya badan kasar ini nggak ada gunanya, gitu? Nggak ada gunanya. Meninggal. Meninggal. Tapi kan ada biasanya tuh ada pernyataan, kok dibakar sih, kasihan tahu, nanti sakit gimana? Meskipun itu kan udah meninggal, itu bagaimana itu? Dalam ajaran Hindu malah itu tidak berguna. Oh, gitu ya. Oleh sebab itu, stula sarira itu kembalikan dia ke, kan saya bilang tadi terdiri dari panca maha buddha. Oh, panca maha buddha yang kembalikan dia kepada panca maha buddha itu karena dia tidak berguna. Ya, karena itu adalah disebut dengan badan kasar. Badan kasar. Yang ada itu adalah roh yang keluar. Maka dalam ajaran Hindu, ketika roh itu baru keluar, itu roh itu diikat oleh yang disebut dengan apa namanya itu suksma sarira. Suksma sarira. Jadi roh itu diikat oleh suksma sarira. Atau suksma sarira itu apa? Itu adalah hal-hal yang masih bersifat apa yang disebut berkeinginan. Ya, ingin itu dan sebagainya.
oleh sebab itulah roh yang diikat itu, roh yang paling utama di sana itu adalah apa namanya itu disebut dengan antahkarana sarira. Antahkarana sarira. Itu di mana? Kalau kita contohkan seperti telur, ya. Kalau dia itu kita ingin makan telur atau kita ingin mendapatkan anak dari telur itu supaya jadi anak, maka apa? Maka telur itu akan terdiri dari kulit, ya, putih telur, kuning telur. Nah, kulit itulah kalau diumpamakan di sana adalah sebagai stula sarira. Badan kasar tadi ya. Dan ketika kita buka badan kasar itu di tengahnya itu telur, gitu. Tetapi masih ada di tengah telur itu. Ya, itulah telur yang kelihatan yang putih itu, putih telur itu, itulah yang disebut dengan suksma sarira. Ya. Sedangkan di tengahnya itu, yang kuningnya itu ya. Kuningnya itulah yang disebut dengan antahkarana sarira. Yang kuning itulah yang bisa menjadikan melahirkan itu. Kalau telur itu akan menjadi misalnya telur ayam menjadi ayam kecil itu kan dari kuning telur. Sedangkan yang putih itu kan hanya sebagai makanannya, bukan itu ya. Ya, jadi inti utamanya kan yang kuning itu. Nah, oleh sebab itu inti pada roh itu sebenarnya adalah antahkarana sarira. Untuk yang paling pusat intinya berarti. Ya. Oleh sebab itu di dalam ajaran Hindu kita mengenal upacara ngaben. Ngaben adalah pembakaran kulit tadi ya. Kulit tadi atau stula sarira yang menghilangkan, maka kita akan ketemu dengan antahkarana dan suksma sarira. Dan suksma sarira ini kan kita bersihkan supaya antahkarana itu kan ketemu, terbuka gitu. Nah, itu. Nah, oleh sebab itulah disebut dengan ketika orang meninggal, maka roh yang keluar itu roh itu melingkupi suksma sarira dan antahkarana sarira. Maka itu disebut dengan Petra. Ya. Bukan Petra, tapi Petra, ya. Pakai Petra. Ya, karena nanti ada Petra disebut Petra. Nah, itulah upacara pengabenan. Maka ada upacara pengaskaran dalam upacara pengabenan. Pengaskaran itu yang bagaimana? Itulah pembersihan. Yaitu yang hanya bisa dilakoni oleh sang sulige yang sudah melakukan upacara Dijati tadi. Mepulang ligel. Itulah pulang liga. Ya, bukan hanya bagi sulige baru itu, enggak ada aturan, ada harus sudah prosesi udah mau pulang liga tadi ya, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan roh, bisa membersihkan roh itu. Sehingga pada waktu berubah yaitu dari Petra sekarang setelah diupacara, maka dia akan menjadi Petra. Jadi Petra menuju ke Pitra. Ya, Pitra. Jadi sekarang menjadi I. Inilah pengabenan. Setelah pengabenan itu masih ada masih ada program lagi, pembersihan lagi. Maka di dalam upacara Hindu maka ada upacara yang disebut dengan nyekah atau mengukur. Itu nyekah itu yang nyekah kurung nggak sih? Itu beda? Nyekah kurung itu nama. Nama. Ya, tapi nyekah itu ini upacaranya. Nyekah kurung itu nama bentuk acaranya. Nyekah kurung, nyekah ngangsen dan sebagainya banyaknya. Ya, itu. Ya, itu macam. Nah, ketika ada nyekah, maka roh yang tadinya ini yang intinya yang kuningnya tadi ini kan kuningnya itu dibersihkan lagi, dibersihkan lagi. Maka pembersihannya itu maka disebut dengan nyekah. Maka ada pengaskaran lagi, ya, membersihkan, sehingga yang
tadinya itu adalah Pitre Nggih. menjadi Dewa Pitara. Dewa Pitara. Ya. Jadi prosesnya Petra, Pitra, Petra, Petra, Pitra, Dewa Pitara. Nggih. Nah, Dewa Pitara ini itulah ketika melakukan upacara yang disebut dengan nikah, setelah nikah kemudian ngedetin, atau juga orang mengatakan nyegara gunung. Nyegara gunung, ya. Nyegara gunung itu ngedetin, itu dilakukan di segara dan gunung. Artinya simbol daripada pertemuan antara Purusha dan Perdana. Kalau dalam bahasa Purusha itu laki dan Perdana itu perempuan. Pertemuan antara Purusha dan Perdana maka akan menghasilkan yang disebut dengan kebahagiaan. Itu. Nah, itulah dicari di dalam konsep ketika habis memukul kemudian ngedetin, kemudian di ngedetan inilah sekarang roh itu akan mendapatkan anugerah daripada konsep Purusha Perdana. Dari konsep segaranya adalah Perdananya, gunungnya adalah Purusha, negara gunung namanya. Nah, dia akan menjadi Dewa Pitara. Nah, di Dewa Pitara inilah sekarang akan dilinggihkan atau ditempatkan di Rong Telu gitu. Nah, di Rong Telu. Di Rong Telu itu kan ada 3 rong. Ada yang sisi kanan, sisi kiri bagi manusia. Bagi itu bagi bangunan kanan kiri kan beda jadinya. Kalau kita menganggap kanan kirinya, ini kanan kita itu kiri kita kan gitu. Tetapi kalau bangunan dia akan menghadap, karena rong telu itu biasanya menghadap ke barat ya. Maka dari bangunan itu maka yang disebut kirinya bangunan kan di sana ya, di kanannya kita di kirinya. Ini kadang-kadang menjadi membingungkan. Ya, karena orang mengatakan ditaruh di kanan atau kiri. Tetapi yang benar sebenarnya bukan kanan kiri. Berarti di mana? Yang benar adalah ulu teben. Tengah ya? Nah, bukan ulu teben. Penyebutannya bukan kanan kiri, bukan utara selatan. Ulu teben. Ulu itu adalah ulu itu permulaan. Teben itu akhir. Ya. Ditempatkan di permulaan. Ya, ulu kita kalau di Bali Selatan, ulunya adalah di utara. Kalau tebennya di selatan. Ya. Tapi kalau Bali Utara, ulunya di selatan. Tebennya di utara. Kan bingung. Dan jangan lupa lagi, di daerah Kubu Karangasem, ya itu lagi, ulunya di utara. Ulunya di barat. Oh, ulunya di barat. Ya, jadi orang Kubu Karangasem menyebutkan Kaje, gitu. Kaje bukan utara ya, Kaje bahasa Balinya. Kaje itu kalau di Bali Selatan sebut Kaje. Kaje itu artinya utara, tapi kalau di Bali utara, Kaje itu artinya selatan di sana. Ya, kalau dipakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di Kubu, Kaje itu di barat. Bayangkan. Ya, Kelon itu di timur. Kalau di Kubu Karangasem. Kemudian Kangin itu di selatan. Kemudian Kauh itu di utara. Kan bingung tuh. Kalau kita taruh di mana? Nah, oleh sebab itu yang terbaik untuk itu adalah ulu dan teben. Kalau semua dimanapun ulu dan teben itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Kalau di Karangasem, Kubu, ulunya pasti Bedauh. Ya, bukan Bedauh, tetap utara. Tapi kalau dipakai bahasa Indonesianya di barat ya. Kalau di Buleleng, ulunya adalah di
selatan bahasa Indonesia. Kalau di Bali Selatan, ulunya adalah di utara. Kan jadi, nah oleh sebab itu, ketika orang menaruh Dewa Pitaranya itu, maka yang laki ditaruh di ulu. Jangan berpikir masalah kanan kiri, jangan berpikir masalah utara selatan, tapi di ulu. Kalau sudah di ulu, maka kalau di Bali Selatan ulunya adalah di utara, maka rong yang ada di utara. Sedangkan kalau yang perempuan ditaruh di tebeng, berada pada selatan. Ya, kalau di Bali Selatan. Nah, ya, saya belum selesai, ditambah dulu. Nah, oleh sebab itu, maka rong telu itu dikenal dengan sebutan tempat linggihnya Betara Yang. Oh, Betara. Ya, biasanya kan ada yang kalau mau upacara ada tirta yang Betara Guru gitu. Berarti itu Betara Yang. Betara Yang Guru nanti beda lagi. Itu ya. Ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Betara Yang. Betara Yang. Atau Dewa Yang, itu bukan Dewa Yang, itu maksudnya bukan Dewa Yang. Ya, nah itu. Ya, apa tanyanya? Nah, tadi Ratu kan untuk tentang konsep tadi kan kita udah mengupas dengan 3 itu sampai kita dengan konsep rong telu tadi yang ada di Bali. Nah, khususnya di umat Hindu. Nah, tapi kok tadi Ratu menyinggung bahwasanya ketika reinkarnasi bisa menjadi batu, bisa menjadi hewan, bisa menjadi manusia. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Inilah sekarang saya kan lanjutannya sekarang. Jadi lanjutannya sekarang. Itulah akan menuju kepada konsep reinkarnasi. Nah, di dalam ajaran itu setelah ada upacara mengukur tadi, ya tadi ngaben mengukur, ada upacara lagi satu, namanya upacara Nilepati. Nah, ini yang kadang-kadang ada yang tidak melakukan itu. Sebenarnya itu penting. Nilepati artinya menghilangkan yang tidak baik kan itu. Atau Nilepati menuju kepada satu yang kosong. Artinya apa? Artinya dalam ajaran Hindu di Bali, keinginan kita di Bali itu yang disebutkan dalam sesaji sering disebutkan Moksartam Jagadita. Di Hindu itu kan itu tujuan utama kita adalah moksa, yaitu bersatu dengan Tuhan. Anggap itu. Nah, kita berbicara bersatu dengan Tuhan, maka disinilah konsep Nilepati itu dilakukan. Maka ketika dia berada pada konsep ulu tebeng tadi, maka masih punya nama. Yang di ulu namanya Bapanta. Bapanta kan bapak, itu lagi kan ada konsep jenis kelamin. Sedangkan yang di tebeng namanya Ibunte, berarti ibu. Nah, sekarang ketika melakukan upacara Nilepati, kalau ya ada 2 atau banyak orang itu ya, banyak Dewa Pitaranya, maka dia dijadikan satu, digabung. Itu dibakar, kemudian abunya ditanam di belakang rong telu itu. Maka dibuatkan lagi daksina baru yang berarti simbol daripada semua itu, roh semua itu sekarang satu, dia ditaruh di tengah. Nah, ini yang sekarang kan rong tengahnya itu ditaruhlah di tengah-tengah, maka dapat di tengah itu disebut dengan Ragante. Ya, tidak ada laki tidak, perempuan tidak, nama pun tidak ada. Oleh sebab itu petala namanya. Petala itu artinya bekas di bawah atau di tanah seperti ini, atau itu atau air maksudnya itu kadang-kadang. Nah, ini sekarang hubungannya sekarang. Nah, di tengah-tengah ini itu terdiri daripada 3 tingkatan sebenarnya yang tidak kelihatan. Gimana itu? Karena apa? Karena yang tadi yang di
samping-samping tadi itu masih disebut dua pitara. Sedangkan yang di tengah itu inilah konsep ketuhanan. Maka disebut dengan betara yang guru. Oh ya tadi ya. Yang apa yang guru itu? Ya. Kalau bilang betara guru itu apa? Yang betara guru yang tadi kanan kita apa yang Bukan, betara guru itu adalah siwa. Oh betara guru itu siwa. Siwa itu siapa? Kan Tuhan. Oh, gitu. Maka dia disembah sebagai Tuhan di sini di tengah. Tetapi nah ini yang saya katakan lagi sekarang, menurut Lontar Pamatlu Betara, yang berada di tengah itu, saya katakan tadi itu sudah itu tidak mutlak dia akan menjadi ya berada pada menjadi Tuhan, tidak akan, belum bisa bersatu dengan Tuhan secara atau bisa moksa, enggak. Itu tergantung dari karma. Oh gitu. Ya. Mungkin ada kemungkinan gini, mungkin ada pengertian gini. Oh ya, semakin Banten banyak nanti pengaruh nggak antara perbuatan subha karma sama subha karma selama hidup atau dengan Banten, misal oh ya kalau Bantennya semakin banyak, semakin mewah atau itu nanti bisa reinkarnasinya lebih bagus atau langsung moksa. Tidak bisa. Atau bagaimana itu? Karma tidak bisa dipermainkan dengan itu, tidak bisa disogok. Oh, karma tidak bisa disogok. Iya, tidak bisa disogok. Oh iya benar. Iya gitu. Ya, oleh sebab itu tidak bisa. Oleh sebab itulah maka ini sekarang maka yang di tengah itu nanti akan terpilih menjadi 3 bagian. Oh gitu. Ya, yang terbawah, di tengah dan di atas. Yang di atas itulah yang bisa menyatu dengan Tuhan. Oh, yang moksa itu. Itu. Nah, kenapa? Saya cerita dari bawah dulu. Disinilah karma pala berjalan. Oh gitu. Ya. Dan disinilah reinkarnasi akan berjalan. Maka ketika dia berada dalam konsep asubha karmanya, asubha karma perbuatan yang tidak baik, berarti perbuatan yang tidak baik, berat sekali, sampai 75%. Ya, 75% pada itu. Maka dia berada di bawah. Ya, maka disebutlah dia Atma Tattva. Atma Tattva itu bagaimana itu? Apalagi itu? Atma Tattva itu roh, ya kan itu roh yang terbawah yang memiliki asubha karma banyak, subha karmanya sedikit, maka dia tidak akan bisa menyatu dengan yang lain. Ke atasnya itu tidak bisa, seperti minyak dengan air dia. Oh gitu. Ya. Maka yang disebut dengan Atma Tattva itu dia akan berreinkarnasi, dia akan mencari tempat lain. Di sini kan tidak bisa dia. Iya, karena dia panas dan sebagainya itu, maka dia akan mencari tempat lain. Nah inilah yang disebut dengan berreinkarnasi. Yang dicari itu apa? Tergantung dari subha karmanya. Kalau asubha karmanya itu betul-betul jelek sekali, banyaklah presentasi asubha karmanya tadi hampir 90%, maka apa dia jadi? Itulah yang bisa menjadi batu. Oh, menjadi batu gitu. Menjadi menjadi tumbuh-tumbuhan, hewan melata juga ya, kemudian bisa menjadi hewan. Kalau lebih bagus dia hewan, dia punya dan hewan. Dan kalau dia menjadi manusia, menjadilah, kalau dia prosentasenya di bawah, artinya lebih bagus sedikit tapi masih asubha karmanya paling tinggi juga, maka dia akan menjadi manusia yang sengsara, hidupnya sakit-sakitan dan karena berarti dipengaruhi oleh perbuatan asubha karma atau subha karma di masa lampau, jadi pengaruh untuk kelahiran baru, untuk reinkarnasi kita berwujud apa seperti itu. Oleh sebab itu saya sampaikan dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Kitab Manawa Dharma Sastra itu disebutkan bahwa orang yang membunuh itu melakukan
aborsi. Nah, itu ininya karmanya. Asuba karmanya udah tinggi banget gitu. Tinggi sangat itu. Oke. Oleh sebab itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tapi kalau dia dia keguguran lain. Tapi Iya. kalau dia bikin dia Dengan sengaja lah. yang disebut dengan itu membunuh. Oke, oke. Ya, itu. Nah, itu baru satu. Maka dia berada pada konsep atma tattwa. Nah, ketika dia antara subo dan asubo karmanya seimbang, 50-50 lah, 50% atau suba karmanya atau perbuatan yang lebih baik itu lebih dari 50%, atau sampai dengan yang lebih baiknya mungkin 70. 70 dan sebagainya itu, maka dia akan disebut dalam konsep di sana adalah Sada Siwa Tattwa. Apalagi itu Ratu? Sada Siwa Tattwa. Nah itu bagaimana itu? Ya, konsepnya pada Sada Siwa Tattwa. Maka beliau orang itu akan berinkarnasi. Jika tidak juga bisa. Nggak bisa langsung jadi tuh menyatu dengan Tuhan? Belum. Bisa. Langsung bagaimana reinkarnasinya? Nah, inilah dia berinkarnasi. Kalau dia udah bagus ya karmanya, tetapi masih belum bisa untuk masuk, itu maka dia akan menjadi manusia. Jadi dia manusia itu, tapi manusia itu yang terbaik bukan jadi ya cantik, ganteng, mapan, sebagainya, bernasib baik, ya, seperti itu. bernasib baik itu. Tapi kalau dia masih di bawahnya kan pasti dia punya kekuatan. Nah, bentar saya cerita nanti karena mungkin pertanyaannya kok bisa masuk di tempat lain kan gitu. Ini cerita dulu, sehingga nanti kita akan bisa melihat bahwa disinilah konsep kalau dia itu kan berada pada konsep ketuhanan di sini ya. Maka disinilah konsepnya yang disebut dengan Tuhan yang berkreasi. Gitu. Jadi karena dalam ajaran Hindu roh itu Atman itu adalah bagian dari Tuhan. Nah, maka di sini antara Atma Tattwa dan Sada Siwa Tattwa itu Tuhan dalam konsep itu Tuhan berkreasi, jadi masih bergerak dan sebagainya. Nah, sedangkan ketika suba karmanya mendekati 100%. Suba karma kebaikan ya, yang karma baiknya itu bagaimana? 100% sudah mendekat. Maka dia akan menyatu dengan Tuhan. Dengan Sang Cipta. Maka itulah ke tempat itu, konsep itu disebut dengan konsep Parama Siwa Tattwa. Jadi untuk konsep untuk yang bisa menyatu dengan Tuhan adalah Parama Siwa Tattwa. Jadi kalau izin bertanya Ratu, tadi kan sekilas untuk yang tentang kelahiran yang sudah Ratu jelaskan. Kalau Santi pikir berarti kayak reinkarnasi itu berarti kayak konsep remedi nggak sih Ratu? Jadi kalau nilainya udah bagus nih berarti menyatu dengan Tuhan, jadi nggak ngulang lagi nih. Nah, ketika mengalami reinkarnasi kalau nilainya jelek, ngulang lagi nanti bisa jadi batu lah, hewan melata dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau nilainya mungkin udah cukup bagus atau berarti dia tetap diberi kesempatan untuk bisa menyatu dengan Tuhan dengan lahir kembali menjadi manusia yang lebih baik seperti itu. Seperti itu. Itu dia. Oleh sebab itulah ketika dia berada pada konsep Parama Siwa Tattwa, berarti yang paling atas, maka dia tidak bereinkarnasi. Maka Tuhan itu di sana dia sudah menjadi masuk ke dalam Sang Pencipta, yang jadi Tuhan di sana. Maka di sana disebutnya Tuhan yang tak berkreasi. Nah itu dia. Nah sekarang gimana? Sekarang kan kita lihat itu ada Parama Siwa Tattwa adalah Tuhan yang tidak berkreasi, sedangkan Sada Siwa Tattwa dan Atma Tattwa berkreasi. Nah inilah yang menjadi
apa yang disebut dengan reinkarnasi. Maka sekarang mungkin bertanya, satu, siapa yang kemana dia harus bereinkarnasi? Apa dia harus ke keluarganya? Belum tentu. Loh, masa Ratu? Iya. Lah, kan katanya tadi garis keturunan atau bagaimana kok bisa ke orang lain atau bagaimana itu Ratu? Seperti saya katakan, ketika dia asbab karbonnya di bawah 5% malah itu dia jadi batu, kan bukan kepada keluarganya. Oh iya ya. Atau bisa dia menjadi binatang. Binatang ya. Ya, kan bukan keluarga. Oke. Nah, kalau dia baik misalnya, dia juga tidak akan langsung kepada keluarganya. Kenapa? Karena dia reinkarnasi itu banyak. Ya, kecelakaan seperti sinar. Maka dia akan pergi ke sinar ke tempat-tempat lain. Itu kepercayaan ini. Oh, jadi dia tidak hanya satu tempat. Oleh sebab itu, dalam ajaran Hindu di Bali, kita sering kan melihat kalau orang bertanya siapa yang ngide-nasi, itu ya, artinya ngide-nasi itu minta yang minta tempat untuk makan gitu misalnya. Itu artinya menyebutkan siapa yang berinkarnasi gitu. Ya. Maka orang mengatakan ini kakeknya, ini neneknya juga ikut itu kadang-kadang. Jadi berarti bukan satu. Berarti izin bertanya Ratu. Misal satu badan nih, satu raga nih, misal satu sosok manusia, berarti bisa ada beberapa leluhur dalam badannya, nitis? Iya, bisa. Oleh sebab itulah, maka yang masuk ke sana itu adalah apa? Sifat-sifat yang berreinkarnasi. Berarti membawa karakter dari leluhur tersebut. Karakter itu. Oleh sebab itu kita akan bisa melihat bahwa ini karakternya kok kayak ini, ini kok kayak itu. Dia tidak akan bisa. Ini kelihatannya kok mukanya kayak gini, tetapi karakternya kok beda. Kenapa? Karena masing-masing itu kan masuk ke sana itu kepercayaan di Hindu. Kalau kita baca di Pamut Luhutara itu kita ketemu kita. Ya. Jadi izin sharing ya Ratu ya. Ketika Santi mempelajari maksudnya Santi ini kan orangnya gila belajar lah kalau bisa dibilang tentang konsep leluhur, karena untuk Santi untuk percaya konsep leluhur itu memang butuh belajar, nggak bisa langsung kayak Santi bukan tipe orang yang mulak itu yang diberitahu langsung ini kenapa sih kok kayak gini. Nah ketika Santi mempelajari kayak di tadi bahwasanya konsep leluhur aja sudah diakui dengan agama sebelah gitu Ratu, dan ada juga yang memang leluhur ini luar biasa konsep yang dimiliki Hindu ini. Contohnya kayak di Eropa Ratu, atau di mana gitu ya, di suatu negara lah atau etnis tertentu yang di luar negeri itu ada dengan DNA. Jadi seperti percaya seperti kayak keturunan juga kan, baliknya lagi tentang keturunan. Berarti konsep leluhur ini sudah universal berarti Ratu. Berarti betul. Karena apa? Kalau kita mengatakan tidak percaya pada leluhur, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menjadikan kita secara langsung ya? Ya memang kita akan percaya pada yang menciptakan kita adalah Tuhan. Tetapi perantaranya siapa? Jadi perantaranya itu adalah leluhur kita. Oleh sebab itu dalam ajaran Hindu disebutkan bahwa untuk mencari Tuhan lebih dulu cari leluhur. Ya, karena leluhurlah yang akan bisa menyampai atau membawa kita ke Tuhan itu. Oleh sebab itu Tuhan itu tidak akan mudah begitu seperti orang mencari presiden. Tidak mudah kita akan mencari presiden, maka ada perantara. Mungkin langsung ke bupati dulu, ke gubernur dulu, seperti itu. Nah ini dia leluhur itu. Nah oleh sebab itu leluhur itu sangat-sangat penting sekali. Nah, ada lagi Ratu, misal masih ada pandangan-pandangan seperti ini yang secara umum ya, kalau di Bali mungkin atau di penganut Hindu mungkin udah hal biasa mungkin. Tapi biasanya kita kan kalau di Jawa atau di Bali itu biasanya kita nyediain kopi, nyediain teh, nyediain makanan, nasi atau jajanan gitu kan. Ini yakin untuk leluhur kita. Tapi ada konsep apa sih ngasih gitu, itu buat setan ya gitu. Itu bagaimana tuh? Kenapa kok leluhur itu masih dikasih kayak kopi meskipun sedikit ya atau teh? Gitu. Saya katakan tadi. Gimana? Leluhur itu kan ada yang bisa udah masuk ke dalam
tatanan yang disebut dengan menyatu dengan Tuhan, tapi masih berada pada tatanan yang mencari tempat dia. Nah, oleh sebab itu kita percaya bahwa di dalam hidup dunia ini, di dalam dunia ini banyak roh-roh yang berjalan. Ya berarti misal nih di suatu keluarga masih banyak roh-roh yang menunggu bagaimana untuk mendapatkan tempat untuk kelahiran baru. Banyak. Oleh itu. sebab itulah maka kita kan yang terdekat itu adalah leluhur kita kan. Maka kita juga akan memberikan sesuatu penghormatan pada leluhur kita, karena kita dalam ajaran Hindu menyebutkan bahwa aku adalah kamu. Tatwamasi. Tatwamasi. Nah, artinya apa? Maka kalau saya lapar, beliau pun juga lapar gitu. Walaupun tidak. Berarti sebagai wujud bakti perhatian kita lah gitu. Berarti kita bakti kepada beliau. Bukan untuk setan ya, Ratu? Bukan untuk setan. Biasanya kan nggak terlihat gitu kan. Tidak setan. Maka itulah perwujudan kita untuk melakukan sesuatu itu untuk mendekatkan diri pada leluhur kita yang belum masuk kepada atau belum bersatu kepada Tuhan pencipta itu, gitu. Jangan mengira itu setan lain. Kan biasanya kan yang mungkin yang masih ada persepsi masih belum mengerti Hindu kan, ngapain sih kok pakai sajen itu, ngapain sih kok pakai ngaturin gitu. Lagian juga kan nggak kelihatan hal kayak gitu kan, seperti itu, Ratu. Itu dah. Kalau setan dalam konsep yang diberikan itu sebenarnya adalah roh-roh yang gentayangan. Roh gentayangan. Itu nasibnya gimana lagi tuh kalau roh gentayangan? Roh gentayangan itu ada setan yang memang diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu menciptakan sesuatu itulah untuk menguji, bukan untuk apa. Ya, Tuhan itu menguji manusia. Maka orang kalau dalam bahasa begitu kan kesetanan, disambet setan kan, ya kan mereka diuji sebenarnya. Mungkin dia punya kesalahan dan sebagainya. Bukan itu. Kemudian leluhur kita yang tidak pernah kita perhatikan, yang tidak pernah kita cuek aja lah gitu yang tidak pernah kita upacarakan, yang kita tidak pernah bersihkan. Nah, oleh sebab itu ada pengaskaran namanya, pengabayan itu itulah yang juga bisa menjadi setan. Itu karena semakin diacukan nggak dianggap gitu ya? Ya bisa. Maka dia disebut dengan Buddha cuil namanya. Buddha cuil itu gimana tuh? Itu dah, Buddha cuil itu setan yang bisa mengganggu dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka saya katakan tidak hanya semua, tapi secara umum di Bali jarang orang melihat apa yang disebut dengan orang wanita yang rambut panjang, kuntilanak yang itu sundel bolong gitu. Jangan. Kenapa? Karena telah diupacarain itu ya roh-roh yang gitu. Karena di dalam konsep ajaran Hindu, kalau orang ngaben, maka kalau tidak diaben, itulah yang akan menjadi yang disebut dengan roh gentayangan, yang disebut dengan Buddha cuil itu. Nah, percaya ada juga. Jadi setan yang memang diciptakan oleh Tuhan, ya, roh yang diciptakan oleh Tuhan, dan roh-roh leluhur yang tidak diupacarain. Nah, baiklah Ratu, untuk menyambung tadi, kenapa sih maksudnya khususnya kayak di Bali, di Hindu atau dimanapun kok nggak ada kayak wujud tadi yang Ratu sebutkan kayak kuntilanak lah atau gerandong lah atau apa seperti itu? Itulah sebenarnya sih ada juga, tapi tidak sebanyak itu ya. Jadi karena seperti apa yang saya katakan bahwa di dalam ajaran Hindu di Bali, roh-roh leluhur kita itu harus dibersihkan. Ya, jadi kalau tidak dibersihkan, maka dia akan menjadi hal-hal yang tidak baik, jadi hal-hal yang negatif itu. Itulah ya, perlu ada upacara pengabenan, mukur di Bali itu, dan itu ada pengaskaran. Jadi memang ada prosesi-prosesinya bagaimana membersihkan
dari badan kasar tadi sama untuk apa sampai kita di Atmannya seperti itu untuk di Hindu sendiri ya. Jadi bukan ribet ya Ratu ya. Jadi bukan. Dan itu juga kalau Hindu, kalau kita berbicara universal berarti kan sesuai, mungkin kalau di Bali seperti ini, di Jawa seperti ini, di Kalimantan juga seperti ini. Tapi intinya beliau-beliau ini konsep leluhur di Hindu Nusantara ini sama menjadi satu untuk percaya leluhur Nusantara. Konsep leluhur seperti itu. Karena itulah seperti di Jawa misalnya, kalau dia ada band mukul yang besar itu, maka ada istilah entas-entas. Itu kan sama itu. Itu istilahnya aja yang berbeda-beda. Istilahnya yang berbeda. Juga itu tujuannya sama. Tujuannya adalah pembersihan. Supaya jangan ada hal-hal yang bisa mengganggu dan sebagainya. Apapun, kalau kita punya misalnya, contoh misalnya, kalau kita punya anjing, kalau anjing itu kita pelihara, tapi tak dikasih apa-apa, apa yang terjadi? Ngamuk dia, kan ngamuk. Ya itu sama. Itu. Nah itu karena apa? Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Dan kemudian seperti apa yang saya katakan, kembali kepada konsep karma pala. Jadi perbuatan, siapa tahu perbuatan yang tidak baik akhirnya akan menjadi sesuatu yang tidak baik juga. Oleh sebab itu, jadilah orang yang berbuat baik. Karena itu juga menentukan kelahiran kita selanjutnya ya Ratu ya. Menentukan kelahiran, menentukan kehidupan kita. Maka kita harus melakukan apa yang disebut dengan karma yang baik. Dan subah karmanya itu harus dipelihara. Jangan subah karmanya yang dipelihara itu. Iya. Jadi berarti misal gini, udahlah nggak apa-apa, aku masih judi, aku masih minum, aku masih ini. Yang penting nanti kalau mati banternya besar. Berarti nggak bisa disobong. Nggak bisa. Ya, itu. Banten itu tidak ada anunya itu. Oleh sebab itu orang akan mengatakan bahwa upacara itu kan selesai bukan karena banten, tetapi yang diselesaikan oleh hati nurani yang bersih, atau yang disebut dengan ketulus ikhlasan melaksanakan upacara itu tidak tergantung dari besar upacaranya. Besar itu kan hanya disebut dengan ada upacara itu kalau kita dalam AP itu kan kita punya casing ya. Itu kan hanya casing. Casing ya. Tapi intinya kan bukan itu. Intinya tetap hati kita, perilaku kita. Itu casing. Luar biasa. Nah, Astunggara memang mungkin ini juga jalan leluhur kita, bagaimana menyadarkan untuk eling kepada leluhur, sehingga udah banyak yang mengakui konsep leluhur kita, konsep reinkarnasi yang ada di agama Hindu seperti itu ya Ratu ya. Itu mungkin sebuah petunjuk. Jadi buat teman-teman, kita harus tetap menghormati leluhur-leluhur kita. Sebenarnya kalau di Hindu tuh ilmunya kenapa banyak banget sih Ratu? Apanya? Di Hindu tuh ilmunya banyak banget. Yang ini bahasa tuh aja itu bisa lama banget. Di Hindu itu ilmunya yang diajarin leluhur tuh banyak banget. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kalau dalam ajaran Hindu, agama itu sebenarnya mudah sekali. Agama mudah. Agama mempelajari yang berat. Oh gitu. Iya, karena macamnya banyak, ada segala ada. Nah, jadi Ratu prepare sebelum menjadi mendiksa, sebelum menjadi sulingge itu harus belajar dulu banyak di Gunung. Banyak dulu. Ya kebetulan saya memang bukti sekarang. Buku tumpukan buku di mana-mana itu. Karena itu banyak kekayaan saya kan banyak buku. Ilmu lagi Ratu. Nah, kembali kepada yang tadi itu, maka saya sebutkan juga ada yang mengatakan ada istilah nirguna Brahma dan saguna Brahma. Nah itulah Tuhan yang tidak berkreasi. Nir artinya tidak, nirguna tidak melakukan gunanya, melakukan kerjaannya. Maka itulah Tuhan yang satu. Itulah konsep agama lain pun sama, nirguna. Jadi Tuhan itu satu, kita di Hindu itu satu Tuhannya. Berarti enggak, kok Tuhan di Hindu banyak sih, ada ini ada itu. Berarti itu enggak ya berarti. Inilah. Nah, sedangkan konsep yang kedua itu namanya Saguna Brahman. Saguna Brahman itu Tuhan yang berkreasi. Yang itu. Maka itulah
Tuhan dalam konsep ini kan roh itu kan yang berkreasi. Roh yang berkreasi adalah roh-roh yang masih memiliki asumber karma, sehingga dia harus berkreasi, harus dia berreinkarnasi gitu. Luar biasa konsepnya. Makin semangat belajar tuh. Jadi memang Astunggara tadi ketika ada video-video viral tersebut yang mungkin banyak orang yang kemarin-kemarin untuk Santi lihat ya di berita udah mungkin kalau di Bali sih masih konsen untuk tentang konsep leluhur, tapi kalau di luar apa sih sudah bodo amat lah, nggak mikir leluhur apa, nggak mikir ini itu, pokoknya hidup kalau bahasa anak Jakarta hidup gue gitu, bodo amat sama yang lalu gitu kan Ratu. Jadi seperti ternyata memang konsep leluhur memang sangat ada dan harus sangat penting sekali, bahkan itu sudah diakui di dunia seperti itu. Cukup bahasan menarik itu tadi untuk bahasan dari Ratu, bahwasanya menanggapi video yang viral tadi dengan ilmu Hindu yang memang harus kita jelaskan ke publik seperti itu. Jadi bukan yang Hindu mistis lah, Hindu untuk setan lah atau seperti itu, ternyata enggak kita seperti itu. Karena Hindu itu sebenarnya adalah dalam Hindu itu apa ada di sana, pelajaran apa ada di sana. Oleh sebab itu konsepnya sangat besar sekali. Sehingga kalau kita memang mempelajari Hindu dengan tekun dan sebagainya, kita tidak akan membenci siapa-siapa. Oh, tidak ada benci, dengki, aduh ini sih, itu tidak apa. Karena kita akan tahu, oh dia ini begini karena apa, oh dia ini begini karena apa. Itu kita tahu di sana. Karena mungkin kita tidak menyalahkan mereka, ya ini tidak percaya pada leluhur dan sebagainya, ya, kita tidak menyalahkan, tetapi mungkin ada pengertian yang memang berbeda gitu aja. Jadi dalam Hindu itu banyak hal yang harus kita bisa pelajari sehingga kita bisa menetralisir, sehingga dalam konsep Hindu itu semua sesuatu itu adalah atau apapun itu adalah saudara. Mereka disebutkan bahwa semua manusia, semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan, semua ciptaan Tuhan adalah saudara. Jadi kita sebenarnya tidak boleh bertengkar dengan itu. Apalagi berdebat dengan sesuatu hal sampai tawuran, sampai membunuh, itu bukan ajaran Hindu ya Ratu ya, berarti seperti itu. Ajaran Hindu adalah penuh kedamaian, peace. Baiklah, Ratu, terima kasih untuk diskusi yang menariknya ini. Jadi Astunggara sebelumnya Santi ucapkan terima kasih sudah diterima di Gria untuk belajar yang keponya tinggi Ratu, banyak pertanyaan ini. Mohon ditutup dengan doa, semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma, atau ada nanti pertanyaan-pertanyaan nanti bisa di episode selanjutnya bisa Santi sampaikan kepada Ratu. Mohon ditutup dengan doa. Yang kesama-sama makhluk sarwa prani tangkara mamoja sarwa papibia balia suasadasyu yang kesantewi kai kedesak santewi wajib mama santewi mana suasa toat pemadas sama-sama Amayur dia prajes kasih dharma sendano tice santu te sabtu re ia temeru tite dewa yawat gange mai tali chandra kau kegali yawat tawa dua wijaya bawa dirgayu astu tata tuastu nama amawikna mastu tata pam subam wantu om sukam om sabda berdaya tu nama santi Nah, baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, itu tadi adalah pembahasan yang sangat menarik dengan Ratu yang ada di Gria Buana Dharma Santi. Info nih buat pemirsa, jadi buat teman-teman yang mau endorse atau Kak aku jualan kebaya nih, Kak aku jualan skincare nih, Kak aku jualan apapun usaha-usaha, kalau mau dipromokan di channel Santi Dharma Chandra bisa banget, nanti bisa dikirimkan melalui WhatsApp yang ada tertera di sini. Baiklah, terima kasih sudah menonton channel Santi Dharma Chandra. Semoga bermanfaat bagi umat sedharma dan jangan lupa di-share ya, karena ini adalah ilmu yang luar biasa untuk pemahaman kepada publik. Terima kasih, mari kita tutup dengan Parama Santi ya.
Om Santi 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 Om.